Sholata ma la sababun lahamna'a ba'da sholatis subhi hatta tatlu'a. Aslinya imna'a pertama. Yes, biar gampang. Sholatama, melakukan sholat. La sababun laha, yang tidak punya sebab. Imna'a, cegahlah atau tidak boleh. Imna'a, cegahlah atau laranglah. Artinya cegahlah atau tidak boleh melakukan sholat yang tidak punya sebab. Saya ulangi lagi. Sholatama, melakukan sholat. La sababun, yang tidak punya sebab. La sababun laha, yang tidak punya sebab. Imna'a, cegahlah. Artinya tidak boleh melakukan sholat yang tidak punya sebab. Kapan yang tidak boleh? Ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh. Ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh. Hatta tatlu'a, sehingga terbitnya matahari. Hatta tatlu'a, sehingga terbitnya matahari. Jadi nggak boleh. Hukumnya makruh tahrim. Jadi hukumnya haram. Makruh tapi tahrim, bukan makruh tanzih. Contoh, setelah sholat subuh ternyata kita sholat lagi 2 rakaat atau 4 dan seterusnya. Lah ini sudah tidak mendapat pahala, juga mendapat dosa. Makanya kalau melihat orang yang sholat setelah subuh, kita harus memberi nasihat bahwa itu hukumnya tidak boleh. Tidak mendapat pahala, mendapat dosa, dan juga lumayan capek. Paham ya? Kecuali sudah terbitnya matahari. Nanti ada pengecualian kira-kira yang boleh sholat apa umpamanya. Jadi ini kalau kita mengerjakan sholat yang tanpa sebab. Bedanya yang ada sebab, contohnya istisqa. Jadi karena memang sudah selama 5-6 bulan tidak hujan, jadi istisqa, sholat untuk minta hujan dikerjakan setelah subuh, nggak apa-apa. Atau memang seperti sholatul jenazah umpamanya, ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita sholat yang tidak punya sebab umpamanya, maka ini hukumnya tidak boleh. Namanya makruh tahrim. Apa makruh tahrim? Jadi memang penjelasannya tidak boleh, haram. Cuma kenapa kok makruh tahrim bahasanya? Karena itu ditinjau dari dalil, ya kan, dalilnya tidak qat'i tapi dhonni. Dan juga yang tidak boleh wa indama tatlu'u hatta tafat. Oh iya. Wa ba'da fi'lil asri hatta gharabat wa indama tatlu'u hatta tafat. Yang kedua, wa ba'da fi'lil asri, dan setelah sholat asar. Wa ba'da fi'lil asri, dan setelah sholat asar, hatta gharabat, sehingga terbenamnya matahari. Wa ba'da fi'lil asri, dan setelah sholat asar, hatta gharabat, sehingga terbenamnya matahari. Nah, jadi setelah subuh dengan setelah asar tidak ada istilah sholat sunnah ba'diyah. Paham ya? Besok pulang jangan buat fikih baru setelah subuh atau asar. Usolli sunatan ba'diyatas subhi, usolli sunatan ba'diyatal asri, enggak boleh. Paham ya? Setelah subuh, setelah asar tidak boleh. Setelah subuh maksudnya, setelah sholat subuh kalau bisa tidak usah keluar dari musola atau masjid atau tempat sholat, wiritan, baca Quran, sholawat dan yang lainnya, nunggu waktu duha. Apa faidahnya? Faidahnya, maka kata Nabi itu seperti mendapat fadilahnya haji umroh tamatan, sempurna. Paham ya? Setelah subuh baca Al-Quran, zikir, sholawat sampai menunggu waktu duha. Posisinya masih di tempat itu, setelah itu baru duha. Mendapat pahalanya haji umroh tamatan, sempurna. Paham ya? Setelah subuh nggak boleh tidur. Paham Nabil Raka?
setelah subuh tidur, nggak boleh. Jadi setelah subuh dan asar tidak ada istilah sholat sunnah rawatib ba'diyah. Usolli sunnatan ba'diyatas subuhi, haram hukumnya. Usolli sunnatan ba'diyatal asri, nggak boleh hukumnya. Bedanya setelah duhur, maghrib dan isya. Dan juga yang tidak boleh wa indama tatlu'uh, ketika munculnya matahari. Ketika munculnya matahari hatta tafaat, sehingga tinggi. Wa indama tatlu'uh, ketika munculnya atau terbitnya matahari hatta tafaat, sehingga tinggi. Kalau sudah agak tinggi itu namanya sholat sunnah duha. Tadi saya ngajar ya, padahal masih jam 5 15 menit. Bung Ustaz ngajinya sampun, sekarang sholat sunnahnya. Lah itu apa ya? Apa isyraq? Karena gini, ada isyraq, ada duha. Jadi sebelum duha itu ada istilah isyraq. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan duha itu isyraq, ada yang mengatakan beda. Isyraq itu ketika mau munculnya matahari. Tapi kalau masih jam 5 15 menit itu kan masih belum, ya kan? Ya, itu masih termasuk waktu subuh, ya kan? Kecuali sudah jam 6 lebih, nah itu baru bisa dilaksanakan isyraq atau duha. Karena mau nunggu jam 6 itu ibu-ibu mau belanja katanya. Ini saat ibu-ibu mau belanja, mau ke pasar, ya kan. Jadi ngaji subuh sekaligus setelah subuh ngaji, terus sholat sunnah, ya kan, 4 rakaat. Saya niat apa? Ini isyraq apa duha, ya kan. Tapi yang jelas masih termasuk kategori waktu subuh. Bagaimana yang nggak boleh sebenarnya, ya kan. Kecuali sudah jam 6. Mau protes karena sudah biasa dari pengajar yang sebelumnya. Kecuali jam 6 10 menit, itu mungkin sudah isyraq atau bahkan duha, ya kan. Kalau masih jam 5 15 menit, setengah 6 itu masih waktu subuh. Artinya kita boleh sholat subuh, karena boleh sholat subuh nggak boleh yang lain, ya. Hatta tafat, sehingga matahari itu agak tinggi. Wal istiwa la jum'ati ila zawal wal isfirari li ghurubin kamal. Wal istiwa, dan ketika lurusnya matahari. Ketika lurusnya matahari itu enggak boleh. Waktu istiwa enggak boleh. Istiwa itu artinya waktu pas sebelum duhur. Seperti kemarin saya jelaskan, matahari terbit dari arah timur. Kalau memang matahari dari arah timur, berarti bayangannya ada di arah barat. Nah sekarang kalau memang posisi sama antara, ya kan, bayang ini sama, itu namanya waktu istiwa. Berarti posisi matahari lurus, sehingga bayangannya ini lurus. Nah, sekarang kalau matahari agak ke barat sedikit, berarti bayangannya agak di timur. Itu namanya zawalis syamsi, sudah tergelincirnya matahari. Oh, ketika sudah zawalis syamsi berarti masuk waktu duhur. Nah, sebelum masuk waktu duhur, itu pada waktu istiwa, posisi matahari masih lurus di atas, itu kita tidak boleh sholat sunnah. Kecuali sudah zawali syamsi, tergelincirnya matahari. La jum'ah, bukan sholat Jumat. Nah ini bedanya sholat Jumat. Berarti kalau sholat Jumat bisa dilaksanakan sebelum masuk waktu duhur. Sebelum zawal syamsi pada waktu istiwa boleh-boleh saja.
ila zawali sampai tergelincirnya matahari, wal isfirori dan ketika kuningnya matahari. Kenapa kok kuning? Karena lighurubidzi kamal, karena terbenamnya matahari yang sempurna. Enggak boleh, tidak boleh sholat lighurubidzi kamal karena terbenamnya matahari yang sempurna. Jadi matahari kalau sudah terbenam itu isfiror, warna kuning. Tapi kalau rumahnya seperti di sini nggak bisa membedakan, kecuali rumahnya di pegunungan atau di pinggir laut, itu bisa membedakan. Nah sekarang ada perbedaan.